Seperti yang kita yakini bahwa 10 DPP 10 DPP 2 anaknya rajin dan pintar. Ibu ingin kita mengajak nyanyi dulu sebelum pelajaran ya. Siap ya? Nanti kalian tinggal menjawab siap begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 DPIP apa kabarnya? Baik. Apakah kalian siap belajar? Siap. 10 DPIP rajin dan juga pintar. DPIP 2 sukses hidupnya. Amin. Alhamdulillah. Ya, terus sekarang apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Maaf, Pak. Sudah. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa? Masih ingat? Mas Erlangga. Masuk Erlangga? Iya. Mas Khairul. Sembilan Wali Songo. 9 Wali Songo. Sebelum nanti sampai sana. Tapi tentunya namanya masih ingat ya. Cuma untuk profilnya biasanya lupa yang mana ya. Yang 9 Wali itu ya. Pada pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu tentang peran Sunan Kalijaga. Tentang peran Wali Songo. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimanakah peran para tokoh agama Islam di Indonesia. Coba Mas Alvin sebutkan nama-nama Wali Songo yang mengajarkan ajaran Islam atau menyebarkan ajaran Islam di Jawa Tengah. Sunan Kudus. Mbak Rina, siapa lagi yang di Jawa Tengah? Kalijaga. Mbak Yani. Sunan Giri. Bagaimana kalau Sunan Giri di Jawa Tengah bukan? Mbak Cynthia? Mas Khairul, yang di Jawa Tengah siapa lagi? Tadi sudah Sunan Pria, Sunan Kalijaga. Mas Khairul menjawabnya Sunan Gunung Jati. Betul enggak? Cantika ini Mbak Cantika. Sunan siapa? Yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Apakah Sunan Gunung di Jawa Tengah? Kudus. Oke, kita sebutkan, kita ulangi lagi aja ya. Nama Sunan yang di Jawa Tengah yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan ada berapa? Pertama Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Ya? Ya, sebentar tiga. Sekarang yang di Jawa Timur. Jawa Timur, Putri, Mbak Putri coba. Yang di Jawa Timur Sunan apa? Tadi sudah disebutkan teman-teman sekalian. Sunan Ampel, betul, pintar. Sunan siapa lagi Mbak Pula? Sunan
8. Padahal ada 9 wali. Satu lagi Sunan siapa ya? Yang belum disebutkan. Sunan Gunung Jati. Di mana Sunan Gunung Jati? Di Jawa. Mau wis wetan tengah, di sini masih Jawa Barat. Sudah 9 wali. Nah, sekarang untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, saya ingin menekankan tentang kesepakatan kelas. Seperti yang sudah berlaku pada pelajaran yang lainnya, setiap pembelajaran siswa diharuskan mengumpulkan perangkat handphonenya di depan di sebelah kiri saya. Oke, monggo dikumpulkan. Tidak boleh membuka HP dulu. Silakan dikumpulkan dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan sampai pada tujuan pembelajaran berikutnya, mengetahui peran para tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita sampai pada siapa yang berperan tadi? Kemarin kita sudah bicara sedikit tentang yang sudah kalian tulis di mana? Wali Songo. 9 wali. Kali ini kita akan membicarakan diskusi tiap kelompok. Namun kita harus menegaskan kembali keselamatan kelasnya, diantaranya HP harus dikumpulkan di depan. Mental itu sudah dilakukan karena rutinitas pagi dari jam pertama memang HP harus dikumpulkan. Terima kasih ya. Yang kedua, selama pembelajaran kalian tidak boleh berbicara yang tidak sopan, apalagi menyinggung perasaan orang lain. Jaga selalu karakter kita bahwa kita adalah manusia yang punya adab, punya sopan santun. Orang sepandai apapun, jika dia tidak memiliki sopan santun, dia di mata Allah itu tidak bernilai. Berbeda lagi orang yang mungkin secara IQ pengetahuannya kurang, tapi dia punya sopan santun, berbicara lembut pada orang, apalagi orang tua, dia sangat menghormati, sangat menghargai orang lain. Itulah yang manusia di mata Allah lebih bernilai, lebih tinggi derajatnya. Sepakat? Sepakat. Kelompok sekarang saya bagi dulu, misalnya ini 1, 2, 3, 4. Saya bagi satu kelas menjadi 4. Saya akan nanti tiap kelompok punya perannya masing-masing. Ada kalau yang satu menulis, yang satu harus membantu berpikir tentang jawaban yang harus ditulis bergantian. Satunya nanti ketika presentasi juga harus mengambil. Nah, hitungan aja ya, 1, 2 itu ya. Nanti yang angkanya sama berarti itulah satu kelompok. Oke, itu aja. Mulai dari Mbak Kaisa. 1, 4, 1, 1, Ingat deh, yang tadi punya dapat angka 1 mengelompok dengan 1, yang dapat 2 silahkan mengelompok dengan 2. Pindah sini. Yuk, 5 menit saya kasih waktu 5 menit. Kemudian saya taruhkan di papan tulis. Kemudian bawahnya ditulis.
Ini yang memakai belakang ya, memakai belakang. Ini ciri khas dari tampil senang kali jaga. Tuh, tangan. Yang kedua, Sunan Derajat, betul juga. Tangan lagi. Yang ketiga, Sunan. Betul kan, Sunan Kudus? Betul, terima kasih. Yang keempat adalah Sunan Ampel. Bagus, kalian suka. Tugas kalian, nanti saya beri dalam LKPD ini, ya, ada 4 LKPD. Tadi yang Sunan Kalijaga, itu ada LKPD, silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Sunan Derajat, Sunan Ampel, mana Sunan Ampel? Satunya lagi Sunan Gunung Jati. Maaf ada yang saya tadi. Sunan Gunung Jati. Tadi ngambilnya kan ya? Kalau tadi gambarnya sama nggak ini? Kalau ini benar, kan? Terus ini kalian mengerjakan Sunan Gunung Jati. Tidak apa-apa? Bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu maksimal 10 menit. Selanjutnya saya presentasi ke depan dengan kelompok lain bertanya dan menanggapi. Kelompok yang maju menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Tentang apa yang harus ditanyakan, apa yang dijawab. Ya kan? Oke, waktunya selesai. Silakan kelompok yang berani maju dulu dan nanti ada kelompok lain yang bertanya. Kelompoknya berani maju dulu, kelompoknya Mbak Dia, Mbak Deratu. Kelompoknya Mbak Deratu, Mbak Rina. Ya. Ya, maju. Nanti berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, minta waktu dan perhatiannya sebentar. Di sini kami
Jogo lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumanggung Wilatita dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Syahir. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Kidabranti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika diranut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh ibunya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika pernah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati, sehingga disukai oleh teman-temannya. Sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dan kelompok 4 akan membuka 3 pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarik Ahmad Putri, izin bertanya. Bagaimana bisa Sunan Kalijaga sebelum bertemu dengan Siraguna? Langsung dijawab atau langsung soal berikutnya? Monggo, langsung dijawab. Langsung dijawab kan? Pertanyaannya dibaca lagi, kemudian dijawab. Siapa yang menjawab? Rami. Ya. Karyani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sherin kelompok 1. Bagaimana kisah hidup Sunan Kalijaga sebelum bertemu dengan Sulamina? Sunan Kalijaga memiliki masa lalu yang menurut agama banyak orang tidak terpuji, yaitu merampok. Namun, tindakan beliau bukan tanpa alasan, karena harta yang dirampok adalah gudang kadipaten untuk dibagikan kepada rakyat Tuban yang terjerat kemiskinan. Karena harus membayar upeti di luar kemampuan suatu ketika, Sunan Kalijaga, Raden Syahir, merampok Sunan Bondan yang menjadi awal mula beliau tertarik menjadi murid Sunan Bondan. Sekian dari saya. Kelompok yang lain silakan mau menanggapi atau menambahkan, mungkin ada tambahan-tambahan lebih lengkap. Ada yang menambahkan kelompoknya Mas Jaya? Silakan tambahkan. Tidak? Sudah cukup? Boleh lanjut soal berikutnya. Kenalkan nama. Nama saya Rina Mawati dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa Raden Syahir sampai diusir dari tempatnya? Silakan yang menjawab. Mas Sandi. Baca lagi soalnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bumi Ahmawati dari kelompok 3. Mengapa Raden Syahir sampai diusir dari rumahnya? Karena Tumenggung Wilantika merasa malu dengan kelakuan Raden Syahir yang merampok atau membegal. Silakan Pak. Masih ada satu lagi yang mau bertanya. Kelompok siapa lagi? Kelompok berapa ini ya? 3 atau 2?
mengedepankan toleransi beragama, memadukan budaya dan wayang yang menyampaikan dakwahnya, serta menciptakan tentang dan gula. Puas. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Maafkan jika ada kekurangan dan jika ada kelebihan gak usah dikembalikan. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo itu menyampaikan dakwahnya memiliki tekniknya masing-masing. Salah satu contohnya tadi Sunan siapa yang bicarakan? Sunan Kalijogo. Beliau nama kecilnya siapa? Raden Pasangin. Sebetulnya beliau itu kalangan keluarga bangsawan. Tapi beliau itu memiliki hati yang dermawan, memiliki hati yang dermawan. Ketika mengetahui kondisi masyarakat sekitarnya, para rakyat itu terjerat dengan kemiskinan, sementara banyak golongan orang kaya raya tidak peduli dengan mereka. Bahkan rakyat dimintai peti atau pajak yang melebihi kemampuan mereka dan membayar, sehingga akhirnya terjerat dengan kesulitan dan kemiskinan. Perasaan Kalijogo sebagai Sunan pada saat itu belum menjadi Sunan, ya. Beliau itu masih manusia biasa, artinya belum menjadi Sunan. Beliau melakukan tindakan apa yang menurut kita tidak terpuji tindakannya? Merampok. Biarpun merampok, tapi yang dirampok siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu pada akhirnya sebelum ketemu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo belum ketemu Sunan, ya, ini masih menjadi Raden Said. Beliau merampok para orang kaya, termasuk Buddha Kadipaten. Itu kan tempat bertumbuhnya kekayaan kabupaten. Dibagikan pada siapa? Pada rakyat yang miskin, yang sangat membutuhkan. Mereka Sunan Kalijogo itu biarpun melakukan sebuah kejahatan menurut kita, tapi itu adalah sebuah hal kebajikan sebetulnya untuk menolong para rakyat. Walaupun merampok sebetulnya nggak baik, ya, tapi tujuan dia adalah untuk menolong. Sampai suatu ketika diketahui oleh ayahnya, sehingga ayahnya marah, dia diusir dari keluarganya. Kemudian beliau suatu ketika bertemu dengan Sunan Bonang. Karena kesombongannya pada saat itu sampai menunjukkan beberapa hal yang padahal Sunan Bonang itu sudah tahu kalau Kalijogo itu memiliki kebiasaan merampok. Sampai Sunan Bonang itu akhirnya apa? Karena Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang itu, Kalijogo sombong ingin menunjukkan kekuatannya, katanya Sunan Bonang akhirnya, sudah, kamu melawan saya, kalau kamu nggak mampu berarti kamu harus di sini betapa menjaga tongkat saya. Akhirnya Sunan Kalijogo terkalahkan oleh Sunan Bonang. Ya wes, saya mengaku kalah Sunan, saya ingin diangkat sebagai murid Anda. Boleh, tapi syaratnya kamu betapa di sini menjaga tongkat saya sampai saya kembali. Nah, seperti itu, sehingga beliau dinamakan Sunan Kalijogo atau Jogo Sungai, menjaga sungai. Itulah awal mula beliau diangkat menjadi murid Sunan Bonang. Nah, untuk Sunan 9 wali yang lain, semuanya memiliki karakter masing-masing dan memiliki metode dakwah sendiri-sendiri. Kalau Sunan Kalijogo dengan seni wayang dan menciptakan beberapa jenis motopat seperti dandang ulo. Beda lagi dengan Sunan Muria, beliau berdakwah juga dengan cara apa? Naik turun gunung Muria untuk berdakwah. Banyak lagi hal yang mesti kita tahu bagaimana peran beberapa. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak. Refleksinya pembelajaran kali ini cukup kondusif. Kalian bisa mengikuti dengan baik. Saya harapkan bisa dilanjutkan
B.